Shalom Shalom Ibu Ibu Bapak. Senang sekali hari ini Rabu 21 Juli 2021 Kita kembali mengadakan persekutuan Philadelphia online GKI Marta Dirja. Puji Tuhan. Saya Pendeta Stefanus Lim. Dan saya Dina Hapsari. Kami berdua bersepakat melayani persekutuan Philadelphia ini dengan mengenakan masker. Mengapa kita mengenakan masker, Pak? Ya, kita akan ada dalam suasana masa PPKM darurat ya Mbak. Iya, Pak. Jadi dengan mengenakan masker ini kita diingatkan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Jadi biarlah Ibu Bapak semua di rumah tetap kita ucapi salam sehat Salam selalu. sehat selalu. Ya, puji Tuhan. Pak Pendeta Stefanus. Ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah bertanya-tanya mengapa kita mengenakan pakaian seperti ini, Pak. Wah. Meja kotak-kotak, pakai topi koboi, pakai syal. Menarik. Ya, Ibu Bapak, kami berdua bersepakat memilih dress code-nya itu pakaian dalam nuansa country. Ya. Apa itu country, Pak? Ya, musik country ya Mbak Dina. Musik country. Biasanya dipergunakan untuk mengiringi sebuah perjalanan. Bagaimana zaman dulu orang melewati perjalanan dengan mengendarai kuda, harus menempuh naik turun gunung, menyusuri pinggiran sungai, harus menerabas masuk dalam hutan. Mereka tetap bersemangat, bergembira luar biasa. Ya. Jadi ini mengajak kita untuk tetap bersemangat ya Pak dalam Puji melewati Tuhan. masa-masa seperti ini. Benar, masa PPKM darurat tidak membuat semangat kita hilang. Ya, kita tetap bergembira, kita tetap bersukacita. Mbak Dina akan memimpin puji-pujian, saya akan mengiringi musik. Ya, yuk kita ajak Ibu Bapak di rumah nyanyi bareng-bareng yuk. Baik Oke. Pak, siap. Mari Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih, kita akan bergembira bersama. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Bila topan keras melanda hidupmu. Kita akan bersukacita, bertepuk tangan bersama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
Bapak, Ibu, Opa, Oma yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan lebih bersemangat lagi. Kita akan mengatakan bahwa Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Kita akan kembali bersukacita, kita akan kembali menyanyi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagimu. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagi semua. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anak Tuhan minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik, Dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, Dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, Dia menyelamatkanku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dahulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah kulihat anak Tuhan minta-minta. Tuhan Yesus baik, Dia baik bagiku. Di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Pendeta Stefanus Lim. Bapak terkasih, ayo kita berdoa bersama-sama ya. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di tengah masa pandemi virus COVID-19, bahkan dalam masa PPKM darurat saat ini sekalipun, Tuhan masih memberi umur panjang kepada kami. Tuhan masih memberi kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bersama-sama akan mengikuti persekutuan Philadelphia. Bersama dengan ibu bapak, saudara-saudara kami dari GKI Marta Direja, maupun bersama dengan para sahabat kami di berbagai tempat dan di berbagai kota. Satukan hati kami untuk mendalami dan mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu Bapa. Terima kasih kami membuka hati untuk sabda firman-Mu. Diberkatilah pelayanan firman Tuhan hari ini. Hamba-Mu siap sedia dipakai Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut pelayanan firman Tuhan hari ini, memberkati kami sekalian. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, dimanapun kita berada, mari sekarang kita sama-sama akan menyiapkan hati kita untuk mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang dipilih dari surat Galatia 6 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ibu bapak, saya ajak ikut membaca bareng-bareng saya ya. Galatia 6 ayat 9 dan ayat 10. Ayo kita ucapkan sama-sama begini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu,
selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Apa yang menjadi tema renungan Persekutuan Philadelphia hari ini? Tetap berperan dan berkorban demi keluarga. Ibu bapak, sahabat-sahabat dimanapun kita berada, hari ini kita diajak tetap berperan. Saya dapat sebuah gambar yang menarik. Ayo berperan, jangan baperan. Ya, kalau baperan itu dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit merasa hatinya ini disakiti. Itu namanya baperan. Tapi Tuhan mau, ibu bapak, para sahabat dimanapun kita berada, ayo kita tetap berperan, melakukan tugas peran kita. Mungkin ada yang mengatakan, Pak Pendeta, kami ini kan sudah tua, ya. Apakah masih bisa berperan? Oh masih, ya. Seorang teman kirim sebuah gambar humor, kata-kata yang menarik. Ibu bapak tahu enggak, tanda-tanda orang semakin tua itu ada 3. Ya. Sekali lagi, tanda-tanda orang semakin tua itu ada 3. Yang pertama, mudah lupa. Ya. Lah terus yang kedua dan ketiga, saya lupa katanya. Ya, karena memang sudah tua. Ya, ibu bapak, saudaraku yang terkasih, menarik orang mengatakan pada masa tua, masihkah kita bisa berperan? Apalagi dalam masa-masa PPKM darurat kayak gini. Ya, orang kirim gambar ke saya bagaimana saat di termogan. Dikatakan waktu termogan itu mulai disiapkan dan mulai didekatkan di dahi, tulisannya apa yang dibaca? Ndase panas, akeh cicilan katanya ya. Kepalanya panas, suhu tubuhnya naik karena banyak cicilan. Lalu bicara soal duit, orang katakan gini loh. Yang tetangga pikir seakan-akan duitku tuh banyak sekali. Itu menurut tetangga. Ya, kalau menurut saudara, saudara-saudaraku itu berpikir duitku juga banyak. Padahal kenyataannya yang aku punya itu cuman segini. Ya, menarik. Bagaimana dalam masa-masa PPKM darurat seperti ini, ada tugas yang tetap harus kita lakukan. Apakah itu? Yuk kita baca bareng-bareng sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ibu bapak yang terkasih, kita diajak supaya tetap berperan dan berkorban demi keluarga. Saya teringat dalam kata-kata bahasa Jawa, ada perkataan bijak yang mengatakan begini, tahukah para bapak, ada tugas untukmu, dikatakan bapak nggo umpak. Apa itu? Kalau bapak ternyata memang semestinya berguna sebagai umpak. Umpak itu apa sih Pak Stefanus? Umpak itu kita lihat gambarnya ini. Zaman dulu bagaimana rumah itu ditopang dengan tiang-tiang soko guru. Nah, tiang-tiang penyangga rumah ini ternyata di bawahnya itu dikasih batu umpak. Jadi yang namanya umpak adalah batu penyangga tiang soko guru berdirinya rumah. Mari para bapak yang ikut persekutuan online hari ini, katakan dalam hidupmu,
sebagai seorang bapak, tugasku memang mesti mendirikan keluargaku ini tetap bisa kokoh, tidak rubuh. Itu tugasnya bapak nggo umpak. Lalu apa tugas seorang ibu, Pak Stefanus? Pepatah bahasa Jawa mengatakan simbok nggo tombok. Apa artinya? Tugas seorang simbok, seorang ibu itu mesti nombokin. Ya, bagaimana seorang ibu kadangkala rela memecah uang tabungan untuk kasih uangnya itu buat anak, buat keluarga, enggak sayang-sayang. Tugas dan kasih seorang ibu memang rela nombokin ya demi keluarga. Tapi menarik, dalam kata-kata bijak bahasa Jawa juga ditambahkan apa peranan simbah. Simbah itu kakek atau nenek. Simbah tugasnya nggo tambah. Tugas seorang simbah, kakek nenek itu mesti rela untuk terus menambah-nambahkan apa yang dirasa masih dibutuhkan oleh cucunya, oleh keluarganya. Pertanyaan saya, apakah kita sudah sungguh-sungguh berperan itu dengan penuh sukacita, dengan kerelaan berkorban? Ibu bapak, seorang teman kirim gambar seperti ini. Ibu ditandai dengan kalau kita minta uang pada ibu 5.000, dikasihnya 2.000. Kenapa? Karena ibu itu harus menabung, menyimpan. Nanti kalau harus nombok-nombok, ibu itu punya cadangan dana, kira-kira gitu ya. Lah kalau ayah, menarik, ayah itu kalau seorang anak minta uang 2.000, ayahnya malah kasih uangnya 10.000. Ya, itu seorang ayah yang memang senang memberi uang untuk anak-anaknya. Tapi yang lebih hebat digambarkan tentang nenek. Nenek itu cucunya nggak pernah minta uang, tapi malah selalu dikasih uang. Gitu ya. Itulah yang namanya simbah nggo tambah-tambah. Ya, ibu bapak, saudaraku terkasih, mari kita perhatikan apa yang diajarkan firman Tuhan hari ini. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ibu bapak, saudaraku terkasih, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita terus berbuat baik. Karena ibarat kita sedang menabur kebaikan, nanti pada saatnya kita akan menuai. Nah, jadi selama masih ada kesempatan, ayo kita terus berbuat baik kepada semua orang, kepada kawan-kawan kita seiman, juga untuk keluarga kita. Saya jadi ingat sebuah gambar yang menarik dikirim dari teman-teman Yakum, ya, pelayanan rumah sakit Yakum. Ketika mereka mengadakan healing ministry, ada kata-kata yang bagus. Kita seringkali tidak mengizinkan sembarang orang masuk ke dalam rumah kita. Tapi kerap kali membiarkan emosi dan hal negatif memasuki pikiran dan perasaan kita. Sehingga kita kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Kita merasa menyimpan kejengkelan, kita menyimpan kemarahan, kita menaruh dendam, kita menyimpan sakit hati. Padahal firman Tuhan katakan, ayo selagi masih ada kesempatan, lakukan yang terbaik
untuk semua orang, untuk saudara-saudara kita seiman, termasuk untuk seisi keluarga kita, bukan? Ibu bapak, saudaraku, saya tertarik ketika dalam perenungan dikatakan COVID-19 mengajar banyak tentang membangun hubungan dengan orang-orang tercinta. Benar, karena selama pandemi, khususnya pada masa PPKM darurat, kita banyak waktu di rumah. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Tulisan ini mengingatkan yang pertama, jangan jemu bilang I love you. Sering-seringlah mengatakan aku mengasihimu. Nah, bicara soal aku mengasihimu, mengingatkan kita bagaimana Tuhan masih beri kesempatan buat kehidupan kita saat-saat ini. Lalu tulisan ini dilanjutkan dengan kata-kata yang sangat menarik. Tulis di sana, jangan terlambat bilang I'm sorry. Jangan pernah terlambat untuk kita berani meminta maaf. Maafkan aku ya, aku yang salah. Lalu dikatakan lagi, jangan lupa bilang thank you. Jangan lupa untuk kita mengucapkan terima kasih kepadamu. Ibu bapak, saudaraku, perjalanan waktu begitu cepat. Perjalanan waktu enggak terasa. Saya dibuatkan sebuah kumpulan foto oleh anak saya, Gloria. Tahun 2005, Gloria membuka album, menemukan foto di pangku, duduk di sebelah saya sebagai papahnya. Terus tahun 2020 kemarin bikin foto, yuk Pah kita foto. Aku coba niruin gerakan tahun 2005 ya. Papa duduk di sebelahku. Lalu dikasih judul recreate. Ya, dibuat ulang. Ternyata menarik. Waktu sudah berjalan begitu cepat. 15 tahun dari 2005 sampai 2020. Bagaimana kami memaknai masa-masa stay at home. Kalau tidur di rumah itu menikmati kebersamaan dengan istri, dengan anak. Satu hal yang sangat menyenangkan. Kata-kata itu dilanjutkan lagi dengan sebuah ungkapan. Bagaimana waktu berkumpul bersama adalah anugerah. Kita masih bisa kumpul lengkap, itu adalah anugerah. Bahkan dikatakan kalau kita masih bisa tertawa bersama, itu adalah kemewahan. Benar. Kami seringkali menikmati masa-masa berkumpul bersama, bisa tertawa bareng-bareng dengan cara-cara yang lucu-lucu. Satu kali kami melihat ada becak. Yuk kita foto dengan menggunakan becak ini. Saya siap untuk jadi tukang becaknya. Ya, saya minta istri naik dalam becak ini. Lalu saya minta anak saya duduk sebagai penumpangnya. Dan saya sendirian mengayuh becak itu seolah-olah belum dapat penumpang. Kira-kira gitu. Kebersamaan itu indah sekali. Lalu dalam tulisan ini dikatakan lagi apa? Dikatakan bahwa kekonyolan bersama itu bisa jadi kenangan yang indah. Kita kalau kumpul bisa bikin hal-hal yang konyol. Bisa bikin tertawa terbahak-bahak. Itu luar biasa. Kapan harus dilakukan? Lakukan sekarang selagi masih bisa. Ibu bapak, kadangkala nemu gambar yang lucu membuat kita tertawa bersama. Saya tunjukkan bagaimana gambar ini, gambar kecoa ini dikasih judul, inikah yang dinamakan kecewa, itu ya. Atau satu kali motret pohon randu, kapas randu, lalu dikasih judul, opo iki sing jenenge rindu, itu ya.
kekonyolan, tertawa bersama, sesuatu yang menyenangkan. Ibu bapak yang terkasih, seorang sampai memberi nasihat dalam bahasa Inggris yang bagus banget. Tahukah kita bagaimana marriage is sweet, pernikahan itu manis. But if you marry the wrong person, namun jika engkau menikah dengan orang yang tidak tepat, orang yang keliru, it is like COVID-19. Ini kayak COVID-19. Maksudnya apa? Everyday new cases. Ya, tiap hari ada kasus-kasus baru terus kalau nikahnya dengan orang yang keliru. Ya, nikah dengan orang yang keliru itu kayak apa? Orang sampai kemudian tulis gini, PSBB, pemasukan sedikit, bon-bonane banyak, kira-kira gitu. Ya, ibu bapak yang terkasih, hari ini sungguh Tuhan mau ingatkan kita. Bagaimana masa-masa pandemi ini mesti kita melakukan apa yang bisa kita perbuat. Karena mereka bisa tiada tanpa terduga. Bila waktunya tiba, perpisahan itu bisa terjadi begitu cepat. Seperti yang kita lihat pada gambar ini. Saat prosesi pemakaman tidak bisa dihadiri. Bagaimana dalam perawatan pun tidak bisa didampingi. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih, kita diingatkan pada saat merayakan Hari Ayah. Happy Father's Day. Selamat Hari Ayah to all father. Untuk semua ayah di dunia ini. Saya tulis, menjadi ayah bukan perkara mudah. Betul. Karena tidak pernah ada sekolah untuk menjadi ayah. Apalagi menjadi ayah yang baik. Bagaimana dalam waktu kesempatan yang masih ada, ayo kita berperan yang terbaik selagi masih ada kesempatan. Ketika Hari Ibu, saya menulis, selamat Hari Ibu 22 Desember 2020. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Wahai para ibu, selagi masih punya kesempatan untuk mengasihi anak-anakmu, berikan waktu yang terbaik. Karena memang tugas seorang ibu, tugas seorang simbok, itunggu tombok. Tugas seorang ayah betul-betul menjadi tempat untuk berdirinya keluarga itu tetap bisa bertahan teguh. Seperti batu yang sungguh-sungguh batu umpak, tempat menaruh tiang soko guru keluarga. Saya mau memberikan apresiasi khusus kepada para bapak dan ibu. Gunakan waktumu sebaik mungkin di saat masih bisa menikmati kebersamaan seperti ini. Saya mau mengajak para kakek nenek, para mbah, bagaimana kita melakukan peran untuk menambah-nambahkan apa yang masih bisa kita perbuat bagi keluarga kita semua. Dan saya ingin menutup renungan ini dengan sebuah kisah. Ibu bapak, lihatlah gambar ini. Gambar apa itu Pak Stefanus? Menarik. Gambar ini dikasih penjelasan. Ini adalah seekor rusa betina yang rela mati dimakan citah. Citah itu sejenis kucing hutan yang ganas seperti harimau-harimau. Awalnya kawanan citah itu sedang mengincar dua anak rusa betina ini. Sang induk tidak rela untuk menolong kedua anaknya yang masih kecil. Jadi apa yang dilakukan sang induk rusa betina ini?
Induk rusa ini berusaha menarik perhatian citah-citah tadi supaya tidak mengejar-ngejar anak-anaknya yang masih kecil. Sang rusa betina induk ini sampai merelakan diri dimangsa agar fokus citah-citah tadi tertuju pada dirinya, sehingga kedua anaknya yang masih kecil bisa lolos. Menarik. Foto ini adalah hasil jepretan dari seorang fotografer asal Kanada. Foto ini konon berhasil memenangkan penghargaan untuk kategori foto terbaik pada dekade tahunan di negara Jepang. Ibu bapak terkasih, kalau lihat gambar tadi, ditunjukkan induk rusa ini tidak terlihat sedikit pun melawan. Induk rusa ini memberi dirinya dimangsa sampai kedua anaknya bisa lolos. Induk rusa ini bahkan terlihat tenang sambil matanya terus mengawasi kedua anaknya yang terus berlari meninggalkannya dengan selamat. Pertanyaan saya, sudahkah kita rela berkorban untuk orang-orang yang kita cintai? Sudahkah kita memberikan yang terbaik bagi mereka tanpa mengharapkan balas jasa dan imbalan apapun? Tidak perlu sampai mengorbankan nyawa. Kita dapat memulai dengan memberikan waktu yang terbaik untuk mereka. Memberikan diri untuk mendengarkan mereka di saat mereka membutuhkan kita. Kita bisa membagi kebahagiaan dan kesuksesan kita untuk orang-orang yang kita sayangi di tengah-tengah keluarga kita. Tahukah kita bahwa berguna untuk orang lain itu nilainya jauh lebih berarti daripada berguna hanya untuk diri sendiri, bukan? Jadi mulai sekarang, ayo ibu bapak dan saya, kita bareng-bareng tetap berperan dan berkorban demi keluarga. Maukah kita menghayati perenungan hidup kita seperti ini? Kalau kita katakan aku siap, saya ingin mendoakan di dalam doa berkat. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari ibu bapak kita berdoa minta berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu melingkupi hidup kami. Melewati masa-masa yang berat dan sulit di tengah pandemi virus COVID-19. Kalau kami masih bisa bertahan hidup, itu sungguh karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau kami masih bisa bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami cintai, itu karena kasih cinta-Mu ya Tuhan. Kami ingin menggunakan waktu dan kesempatan selagi masih tersedia. Biarlah kami dapat fokus memikirkan keluarga kami lebih baik lagi. Kami boleh berperan dan berkorban untuk orang-orang yang kami sayangi. Sehingga tidak sia-sia Tuhan menaruh dan menempatkan kami di tengah keluarga kami. Tuhan, hamba doakan semua anak-Mu yang mengikuti persekutuan Philadelphia online ini, dimanapun kami berada. Tuhan gandeng tangan kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan beri kepada kami semangat dan keteguhan hati, melanjutkan hidup bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami cintai. Kami mau buka lembaran hidup yang baru. Kami mau sungguh-sungguh menggunakan waktu ini untuk menabur apa yang baik. Sehingga pada waktunya kami boleh menuai apa yang baik Tuhan nyatakan kepada seisi keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda firman yang boleh kami terima hari ini. Firman-Mu kami pegang teguh.
Hamba doakan semua anak-Mu dimanapun kami berada. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berkati dalam segala-galanya. Terima kasih Bapa, kami bawa doa syukur kami, doa berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Opa Oma yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita tetap berperan dan berkorban bagi keluarga kita, berperan bagi sesama. Kita mau melayani sesama, karena kita tahu kasih Allah melingkupi kita. Mari kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kasih Allah Melingkupi Saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut juga, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung yang tinggi. Kasih Yesus sungguh tak terbatas, melebihi gunung-gunung yang tinggi, dan lebih lebar dari luas samudra. Kasih Tuhanku lebih dari semua. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menguatkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ya, puji Tuhan, Opa Oma yang terkasih. Kita akan merayakan ulang tahun sahabat-sahabat kita, Opa Oma yang merayakan di bulan Juli ini. Yang pertama ada Bapak Anggoro Agung Pribadi pada tanggal 4 Juli, Ibu Li Syoknyo tanggal 9 Juli, Ibu Kus Biantoro tanggal 12 Juli, Bapak Daniel Lim Cimlai tanggal 13 Juli, Ibu Syokli tanggal 21 Juli, Ibu Hana Lindawati tanggal 27 Juli, dan Ibu Rebeka Ani Yamuaji tanggal 31 Juli. Puji Tuhan, selamat ulang tahun kepada sahabat-sahabat kita, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama bernyanyi umur panjang di tangan kanannya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Ibu Bapak yang terkasih,
Mari kita akhiri persekutuan ini dengan kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan, kami masih punya kesempatan untuk bersekutu secara online hari ini. Hamba mendoakan kami semua diberkati dengan berkat kesehatan dan umur panjang. Diberkati dengan iman yang teguh menjadi anak-Mu. Diberkati untuk menggunakan waktu yang ada, mengasihi dan berkorban lebih dan lebih apa yang bisa kami perbuat untuk seisi keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kebersamaan hari ini. Kami doakan teman-teman kami yang berulang tahun, Tuhan beri berkat umur panjang, Tuhan tambahkan iman yang teguh, dan biarlah mereka terus bertumbuh setia menjadi anak-anak-Mu. Kami teringat mendoakan buat teman-teman kami yang sedang dalam perawatan ataupun sakit. Hadirlah Tuhan, kami doakan secara online hari ini. Kasih setia-Mu menaungi keluarga anak-anak-Mu ini. Bagi keluarga-keluarga yang masih dalam perkabungan duka cita, karena berpisah dengan anggota keluarga yang dicintai, Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan selalu. Terima kasih Bapa di sorga, kami doakan untuk gereja-Mu GKI Marta Direja Purwokerto, boleh terus akan menjadi naungan bagi setiap orang belajar bertumbuh di dalam iman. Berkati pelayanan gereja-Mu ini, dan kami mendoakan masa depan pelayanan GKI Marta Direja terus diberkati Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami mau menyerahkan keluarga kami baik yang di dalam kota, di luar pulau, di luar negeri, tetap hidup setia mengikut Engkau. Inilah doa-doa syukur kami serahkan dalam satu nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat. Haleluya. Amin. Mari kita menutup dan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan kita menyanyikan sebuah lagu, Bila Sangkakala Menggegap. Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi merekam. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
Puji Tuhan. Berikut ada info seputar arisan lansia. Ya, yang mendapat arisan di bulan Juli ini, yang pertama adalah Ibu Linda Yani. Selamat kepada Ibu Linda Yani. Dan arisan yang kedua didapatkan oleh Ibu Lianwa. Selamat kepada Ibu Lindayani dan Ibu Lianwa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di persekutuan bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.